Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kita pada tema Ulumul Quran, dan insya Allah hari ini kita akan membahas bab awal dan akhir dari ayat yang Allah turunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai kemudian membahas apa yang akan kita kaji pada siang hari ini, maka saya mengingatkan kepada diri saya dan kita semua bahwa apa yang kita bahas ini kaitan dengan ilmu Al-Quran adalah a'zamul ilm. Ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu Al-Quran. Karena Quran itu adalah kitab satu-satunya yang dibaca di dunia dan juga dibaca di akhirat. Dari 4 kitab samawiyah dan 100 suhuf yang Allah turunkan kepada 124.000 nabi, 315 rasul, satu-satunya kitab yang dibaca di dunia dan dibaca di akhirat. Apa itu Bapak Ibu? Al-Quran. Sehingga apa yang kita kaji dari tema-tema Al-Quran ini akan mendatangkan kemuliaan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan kulla syai'in yartabit ma'al Quran fa asbahu syai'un azim. Sesuatu yang melekat pada Al-Quran pasti dia akan menjadi mulia. Apapun itu. Saya kasih sampel Bapak Ibu, bagaimana kemudian mulianya Al-Quran ini yang menempel kepada benda. Lebih-lebih nanti Quran itu menempel kepada manusia. Kalau ada kertas putih Bapak Ibu, ada satu kertas putih, kertas ini kemudian kita coba sobek, kita coba bakar, dan coba kita injak-injak, dan kita masukkan ke tong sampah. Kira-kira kertas yang tadi yang kita sobek-sobek, kemudian kita bakar, kemudian kita injak-injak tadi, kira-kira ada yang marah atau tidak? Nggak ada. Sekarang ilustrasi yang kedua. Kalau ada kertas putih, kemudian di situ ada dituliskan ayat-ayat Al-Quran. Baik itu suratul Fatihah, surah Al-Baqarah, atau surat Yasin, surah Al-Kahfi, atau surah Ar-Rahman, dan lain-lain. Kira-kira ketika ada tulisan dan ayat-ayat Al-Quran di situ, kemudian kita sobek-sobek. Sebagaimana mushaf ini Bapak Ibu, ya, mushaf yang saya pegang ini, ya, kita sobek-sobek, kita bakar, kemudian kita buang ke tong sampah. Kira-kira ada nggak yang marah Bapak Ibu? Ada yang marah? Kalau tidak marah berarti ada masalah. Pertanyaannya, kenapa ilustrasi pertama dan ilustrasi kedua reaksi orang yang beriman itu berbeda? Kenapa? Kenapa Pak? Karena ada Quran. Sama-sama kertas, sama-sama HPS,
bahannya sama, pabriknya sama, jenisnya sama. Tetapi kemudian kenapa di sini satu tidak ada tulisan ayat Al-Qur'annya, satu ada ayat Qur'annya. Sehingga reaksi orang kemudian berbeda-beda. Ini baru kertas. Bagaimana dengan orang? Sehingga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan kulla syai'in yartabit ma'al Qur'an fa asbahu syai'un 'adzim. Sesuatu yang melekat pada diri Al-Quran pasti dia akan menjadi mulia. Saya kasih sampel Bapak Ibu. Malaikat Jibril membawa wahyu kepada baginda Muhammad SAW, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, maka Nabi menjadi Nabi yang paling mulia. Malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Bahkan Quran menyebutkan khairum min alfi syahr. Lebih mulia dari 1000 malam. Dikonversi dengan tahun sekitar 83 tahun lamanya. Mekah dan Madinah turunnya Quran, maka Mekah dan Madinah menjadi negeri yang paling suci di di dunia ini. Karena turunnya Al-Quran. Dan Nabi SAW menyebutkan umat ini ditakdirkan untuk dapat Quran. Sehingga Nabi SAW menyebutkan khairukum, orang terbaik di antara umat Nabi itu siapa? 2. 1, man ta'allamal Quran. Orang yang ngaji Al-Quran. Apa yang disebut dengan mengaji? Bisa jadi dia baca. Bisa jadi dia mentadabburi, bisa jadi dia menafsirkan, bisa jadi dia mempelajari ilmu-ilmu yang terkandung dalam teori-teori itu Al-Quran itu sendiri. Yang kedua adalah wa'allamahu, atau orang yang mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Jadi 2 orang ini kata Nabi SAW yang paling mulia di antara umat Nabi SAW. Bukan orang yang kaya. Bukan orang yang punya jabatan. Bukan orang yang memiliki harta bergelamor. Kedudukan yang tinggi. Tetapi kata Nabi SAW, khairukum. Khair, kata khair itu Bapak Ibu, adalah sesuatu yang paling baik di antara yang terbaik. Ini kata Nabi. Yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka dari itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengajak kepada kita semua untuk mengkaji dari apa-apa yang telah para ulama kemudian buat dalam bentuk ilmu yang begitu mulia, namanya ulumul Quran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuki tema tentang ayat pertama dan akhir yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, selama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah, totalnya 23 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mendapatkan wahyu Al-Quran yang jumlahnya 114 surah. Jumlah ayatnya khilaf para ulama. Ada yang mengatakan 6.632 ayat, ada yang mengatakan 6.666 ayat dan sebagainya. Tetapi ala kulihal, khilaf para ulama ini kemudian mereka punya dalil masing-masing. Nah, sekarang kita akan mempelajari ayat apa saja yang kemudian turun pertama-tama kali kepada baginda Muhammad SAW, dan surah atau ayat apa yang terakhir turun kepada baginda Muhammad SAW. Sebelum kita menyebutkan, maka apa urgensinya, Bapak Ibu? Kita pelajari tema ini, apa sih urgensinya? Bapak Ibu, dari sekian banyak urgensi, kita mempelajari dan mengetahui awal dan akhir turun Al-Quran itu, salah satu urgensi yang paling harus mendasar kita harus mengetahui adalah ma'rifatu nasakh wan mansukh. Kenapa kita harus belajar awal dan akhir turunnya Al-Quran? Karena dengannya itu kita akan kemudian mengenal
ada ayat yang dihapus hukumnya dengan ayat yang lain. Ini urgensinya Bapak Ibu. Apa contohnya? Saya kasih contoh. Dalam Quran surah An-Nahl. Surah apa Bapak Ibu? Surah An-Nahl. Bisa dicek Bapak Ibu. Ya, kalau punya HP, bisa dicek dalam surah An-Nahl. Saya juga buka mushafnya ini. Dalam surah An-Nahl, ayat yang ke-67 Bapak Ibu. Bunyi ayat ini adalah wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Terjemahnya dari buah kurma dan buah anggur, Bapak Ibu. Kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Jadi kalau kita hanya baca ayat ini menunjukkan sesungguhnya kurma, anggur, ketika diperas menjadi sebuah minuman, maka diminum dan memabukkan tidak mengapa. Dan termasuk jual menjualnya. Ini bunyi ayatnya Bapak Ibu. Ini Quran surah An-Nahl ayat 67. Kalau orang kemudian tidak mengerti mana ayat pertama, mana ayat yang berikutnya turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia baca ayat ini, dia akan berpikir bahwa minuman khamar yang terbuat dari kurma dan terbuat dari anggur itu walaupun memabukkan hukumnya halal dan boleh diperjualbelikan. Dan kata Quran itu adalah sebaik-baik rezeki. Nah, kira-kira kalau hanya baca ayat ini Bapak Ibu, kira-kira boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Maka ayat ini turun dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ada di Mekah. Maka ada ayat yang kemudian mengharamkan khamar, paling tidak ada 3 ayat yang berbeda. Setelah ayat ini turun Bapak Ibu. Contoh misalnya surah Al-Maidah. Silakan dibuka. Surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat yang ke-90. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Innamal khamru. Sesungguhnya khamar, minuman keras. Wal maisiru. Maisir itu artinya berjudi. Wal ansabu. Dan mengundi nasib. Wal azlamu rijzum min amali syaitan. Semua itu adalah perkara perbuatan setan. Fajatanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah oleh kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Para ulama kemudian mengambil sikap dan pendapat. Ayat ini mengharamkan kepada manusia setelah ayat An-Nahl itu bahwasanya khamar, judi, ya, dan mengundi nasib hukumnya haram dalam Islam. Nah, ayat pertama tadi dengan ayat yang kedua tadi artinya dihapus hukumnya oleh surah Al-Maidah itu. Contoh yang kedua Bapak Ibu, supaya kemudian kita bisa mendalami urgensi dari kenapa kita belajar dan memahami ayat awal dan ayat akhir turun kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan tidak ada maknanya, tetapi maknanya begitu luar biasa. Saya mengajak kepada kita semua untuk membuka surah Al-Baqarah. Silakan buka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat yang 240.
Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Kira-kira maknanya wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ditinggal mati Bapak Ibu, maka di awal-awal Islam ayat ini turun kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wanita itu tidak boleh menikah lagi dan tidak boleh punya suami sampai batas waktunya 1 tahun lamanya, dan juga tidak boleh keluar rumah. Ini surah Al-Baqarah ayat 240. Bapak Ibu, sepemahaman kita, kalau wanita ditinggal suaminya atau bercerai dia Bapak Ibu, atau ditinggal suaminya, berapa lama kemudian dia harus menunggu masa iddahnya Bapak Ibu? 4 bulan, 10 hari. Tapi kenapa dalam ayat ini kemudian mengatakan ya genap haulnya? Haul itu kan artinya setahun, Pak. Kalau kemudian kita hanya baca ayat ini, kemudian kita tidak baca ayat lain, berarti para wanita yang ditinggal oleh suaminya meninggal dunia ketika COVID kemarin, Corona kemarin, tidak boleh menikah sampai 1 tahun lamanya. Maka sampailah ayat berikutnya, Bapak Ibu, turun kepada baginda Muhammad SAW untuk menghapus hukum yang ini. Maka silakan buka ayat yang 6 ayat sebelum ayat ini. Tepatnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 234. 234. Ayat 324 ini berbunyi walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata syhurin wa asyra. Wanita-wanita yang kemudian ditinggal oleh suaminya meninggal dunia, maka wanita-wanita itu tidak boleh dinikahi sampai masa iddahnya berakhir. Bapak Ibu, masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Maka kata 1 tahun yang tadi, maka dihapus hukumnya dengan angka 4 bulan 10 hari. Nah, inilah urgensinya kenapa kita belajar awal dan akhir ayat yang turun kepada baginda Muhammad SAW. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Supaya nanti ketika kita baca Quran, ya, karena Quran ini Bapak Ibu, ya, ada yang disebut dengan tartibun nuzuli. Tartib itu artinya ya apa? Tartib itu apa bahasa kita, Pak? Urutan. Nuzul artinya turun. Quran yang turun kepada baginda Muhammad SAW itu dicatat oleh para ulama dulu, Bapak Ibu. Itu namanya tartibun nuzul. Tetapi kita tidak menggunakan tartibun nuzul, Bapak Ibu. Tartib itu artinya urutan. Urutan turunnya Al-Quran itu kalau kita lihat nanti kan bukan surah Al-Fatihah. Tapi surat yang lain. Tetapi kita menggunakan mushaf ini namanya tartibun mushafi. Apa namanya? Tartib mushaf. Urutan sesuai dengan mushaf. Nah, makanya sahabat-sahabat yang nulis Al-Quran pada zaman Sayyidina Utsman ibn Affan dulu, yang menulis berdasarkan tartibun nuzul itu kemudian dihapus, kemudian dibakar, kemudian dimusnahkan. Yang diambil adalah tartibul mushafi, sebagaimana yang disepakati di zamannya Utsman ibn Affan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa contoh urgensinya kita belajar ayat dan akhir turun kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya kepada kita,
surah apa yang pertama-tama kali turun kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Surah apa? Semua orang kita belajar dari SD, SMP, SMA, bahkan masyarakat umum, jamaah umum, pasti kemudian kita dibilang apa? Surah Al-Alaq. Bapak Ibu, ternyata kata para ulama ada 4 pandangannya Bapak Ibu. Dan ini memiliki dalil masing-masing. Pandangan yang pertama yang sangat populer apa? Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ini adalah surah yang pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam dapati ketika diangkat menjadi nabi. Kira-kira usia Nabi sekitar 40 tahun. Ini berdasarkan hadis Imam Al-Bukhari, hadis Imam Muslim, dari sahabiyah dan istri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidina Aisyah. Hadis ini cukup panjang Bapak Ibu. Surah pertama kali turun kepada Nabi adalah surah Al-Alaq. Dalilnya jelas apa? Surah Al-Alaq, hadis ini diceritakan oleh Sayyidina Aisyah. Bapak Ibu, Sayyidina Aisyah ini adalah salah satu perawi hadis di kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dari 124.000 sahabat, Pak. Jadi 124.000 sahabat itu, tentu kapasitas sahabat itu tidak semuanya sama. Sama seperti kita Bapak Ibu. Ada yang memang profesinya ya pegawai. Ada yang profesinya petani, ada yang peternak, ada yang penuntut ilmu, ada yang pejabat dan macam-macam. Begitu juga dengan sahabat, Pak. Sehingga yang jumlahnya kata para ulama 124.000 sahabat itu, kira-kira ada 7 sahabat yang kemudian paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Satu di antara yang 7 itu, beliau adalah salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anaknya Sayyidina Abu Bakar. Di sini kata para ulama menunjukkan bahwasanya wanita itu memiliki peran yang sangat besar dalam menyebarkan agama Islam. Kalau hari ini kemudian ada orang yang kemudian berkata, wanita itu tidak boleh dia menuntut ilmu tinggi-tinggi, itu adalah keliru. Karena ujung-ujungnya pasti 3. Wanita itu ujung-ujungnya apa? 3. Apa itu, Pak? Kasur, dapur, sumur. Ini kata orang awam, Pak. Fakta sejarahnya, Bapak Ibu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi dari 124.000 sahabat itu adalah satu di antaranya adalah Ummul Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu taala. Ada sahabiah-sahabiah lain, Pak. Di antaranya siapa? Ya, Ummu Salamah, salah satu istri Nabi juga. Termasuk Hafsah, ya, iparnya Nabi dan anaknya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa wanita itu memiliki peran begitu luar biasa pada Islam itu, Bapak Ibu. Jangan kemudian dianggap Islam itu kemudian melihat wanita itu sebelah mata. Bahkan penyebaran-penyebaran kebaikan, termasuk penyebaran-penyebaran Islam di awal-awal itu, saldo terbesarnya adalah ummahat para wanita. Siapa di antaranya? Khadijatul Kubra. Khadijah itu Bapak Ibu, orang paling kaya di kota Mekah. Dan berakhir menjadi miskin. Nggak ada hartanya lagi kecuali diinfakkan kemudian di jalan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Begitu luar biasanya peran para ummahat. Maka kapan-kapan kita akan bahas bagaimana perannya para wanita terhadap penyebaran agama Islam di awal-awal Islam. Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan pernah memandang para wanita sebelah mata.
Karena banyak pekerjaan-pekerjaan laki-laki itu kadang-kadang kita butuh ya belayan para wanita. Betul Pak? Betul nggak? Betul. Hal-hal detail di kantor itu kadang-kadang kalau laki-laki itu nggak terlalu perhatiin Pak. Tapi wanita kadang-kadang yang detail yang lewat dari laki-laki itu bisa dikerjakan. Itu ya dari balik kelembutan wanita itu dia mampu melakukan hal-hal besar. Kadang-kadang kita badannya besar Pak. Tapi hal-hal kecil kadang-kadang kita nggak bisa lakukan. Nah ini kaitan dengan pendapat yang pertama Bapak Ibu. Pendapat yang kedua, nah ini menarik Bapak Ibu. Pendapat yang kedua kaitan dengan surah atau ayat pertama yang turun kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Mudaththir. Surah apa Bapak Ibu? Surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir kun fa'anzir, dan sampai seterusnya. Ayat ini kata para ulama termasuk ada seorang sahabat namanya Abu Salamah bin Abdurrahman. Dia berkata dan bertanya kepada Jabir bin Abdullah, wahai Jabir bin Abdullah, surah atau ayat pertama kali yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad surah apa? Apakah surah Al-Alaq atau surah Al-Mudaththir? Maka Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, saya mendengar dari Rasul, saya tidak akan melebih-lebihkan. Beliau berkata, aku katakan kepadamu apa yang dikatakan Rasul, yaitu ya ayyuhal mudaththir. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sama-sama Imam Bukhari Bapak Ibu. Hadis pertama, pendapat pertama Bukhari. Pendapat yang kedua Al-Bukhari. Nah, nanti bagaimana kemudian cara mengkompromikan antara dua pandangan yang sama-sama sahih Bapak Ibu. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, ya, supaya kemudian kita nanti jawabnya lengkap Bapak Ibu. Kalau ditanya apa surah pertama kali muncul dan turun pada baginda Muhammad SAW, paling jawabnya kita apa? Surah Al-Alaq. Nah, supaya nanti bervariasi jawabannya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwa surah pertama kali turun kepada baginda Muhammad SAW adalah suratul Fatihah. Pertanyaannya, kenapa suratul Fatihah? Secara logika Bapak Ibu, di antara perintah ibadah pertama-tama kali turun kepada baginda Muhammad SAW itu apa? Sholat. Walaupun nanti Bapak Ibu, perintah sholat wajib 5 waktu itu akan berbeda. Tetapi di awal-awal Islam itu perintah sholat itu sudah ada. Sedangkan rukun daripada sholat itu adalah apa? Qiraatul Fatihati. Yaitu membaca suratul Fatihah. Bagaimana mungkin orang disuruh untuk sholat tetapi dia nggak baca suratul Fatihah? Kira-kira logika ini nyambung nggak Bapak Ibu? Nyambung nggak? Nyambung. Kenapa? Nggak mungkin ada orang sholat kalau nggak baca Al-Fatihah. Kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nggak sah sholat seorang kalau nggak baca Al-Fatihah. Ini khusus bagi orang yang sholat munfarid, sholat sendiri. Nanti beda ceritanya ketika ada orang yang sholat berjamaah. Singkat ceritanya, melebar sedikit. Kalau ada orang sholat berjamaah, apakah perlu dia membaca suratul Fatihah? Khilaf para ulama fikih. Satu mengatakan wajib dibaca. Wajib dibaca.
Berdasarkan hadis Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak sah salat seorang kalau dia enggak baca Al-Fatihah. Baik dia menjadi makmum atau dia menjadi imam. Ini yang dianut oleh mazhab Syafi'i. Mazhab apa? Syafi'i. Yang kedua, enggak harus baca. Tidak harus membaca. Ini adalah pandangan Imam Abu Hanifah. Dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila kalian dibacakan Al-Qur'an maka dengar, simak semoga kalian mendapatkan rahmat Allah. Maka imam kalau baca dengar oleh makmum, tidak perlu membaca suratul Fatihah. Dan beliau berkaidah qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu sudah mengkapar bacaan makmum. Ini menurut siapa? Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali secara umum, Bapak Ibu. Gapnya jauh ini antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Maka datang mazhab Maliki. Menengahin. Dia di tengah, Pak. Kebetulan saya juga dulu bertahun-tahun belajar mazhab Maliki. Kebetulan saya kuliah di negara yang bermazhab Maliki. Mazhab Maliki ya dikombin. Setelah imam membaca waladhdallin amin, maka imam ya diam sejenak, disitulah kemudian makmum membaca dengan cepat. Supaya apa? Perintah yang mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u wansitu la'allakum turhamun itu dapat. Kemudian hadis yang mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatul kitab itu dapat. Sehingga ini jalan tengahnya. Bapak Ibu begitu. Maka imam yang baik itu adalah imam yang mengerti tentang ilmu fikih. Maka kalau ada imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, hendaknya dia diam sejenak. Siapa tahu ada orang-orang yang berpendapat di belakang sana yang harus membaca suratul Fatihah, dia dapat baca Al-Fatihahnya walaupun cepat, kemudian baru dia baca surah, Bapak Ibu. Nah, ini pendapat yang ketiga, bahwa surah atau ayat pertama turun kepada baginda Muhammad SAW itu apa? Suratul Fatihah. Dan terakhir, walaupun ini adalah pandangan yang lemah. Yang mengatakan pandangan yang keempat ini adalah pandangan yang lemah. Kenapa? Ayat yang turun awal-awal kepada baginda Muhammad SAW itu adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kok bisa ada 4 pandangannya? Pandangan pertama dan pandangan kedua itu sama-sama kuat. Nah, bagaimana kemudian cara mengkompromikan ada hadis 2 sama-sama sahih, 1 dari Sayyidina Aisyah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, 1 diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dicatat dalam kitab Imam Bukhari, yaitu Sahih Bukhari. Ini sama-sama kuat pandangannya. Aisyah mengatakan Iqra surah pertama, Jabir bin Abdullah mengatakan ya ayyuhal mudaththir. Kira-kira bagaimana cara kemudian mengkompromikan? Maka kalau kita lihat, kata salah satu ulama namanya Manaul Qattan, salah satu orang yang sangat pakar dalam studi ilmu Al-Quran. Beliau kemudian menjamak. Menjamak itu apa, Pak? Menjamak itu apa? Mengumpulkan. Namanya Jam'ud Dilalah. Menjamak dalil-dalil yang sahih. Kemudian dianalisa. Maka kata Manaul Qattan, Aisyah benar, Jabir benar. Kenapa dua-duanya benar? 1, kata Sayyidina Aisyah, yang pertama ayat surah pertama tadi turun pada baginda Muhammad SAW itu surah Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5.
Dan itu adalah surah atau ayat yang turun kepada Nabi hanya penggalan surah Al-Alaq saja. Dari ayat 1 sampai ayat 5. Sedangkan hadis Jabir bin Abdullah tadi menunjukkan surah yang secara utuh turun kepada Nabi dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Itulah surah yang pertama kali turun pada Nabi dengan serentak satu surah full. Begitu. Jadi namanya jam'ud dilalah. Dalil-dalil tadi dijamak kemudian dianalisa. Nah, Bapak Ibu, pada kasus-kasus seperti ini, ya, kita akan menemukan perbedaan-perbedaan para ulama. Tidak mungkin rasanya agama ini satu ragamnya. Pasti dia akan memiliki perbedaan-perbedaan. Disitulah kemudian peran para ulama, Bapak Ibu. Itu uniknya Islam. Maka ulama itulah yang punya kapasitas yang kemudian menganalisa sehingga kemudian memberikan analisanya sampai kepada kita. Sehingga Bapak Ibu nggak cukup bagi kita orang awam kemudian baca Quran, kemudian dia baca terjemahnya, dia baca hadis, dia baca terjemahnya, nggak punya memiliki kapasitas di bidang itu, kemudian dia ambil istinbat hukum. Nggak bisa begitu. Harus mengikuti prosedur para ulama. Kata Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ini kaitan dengan surah pertama kali turun kepada baginda Muhammad SAW. Ada 4 tadi pandangannya. Sekarang yang kedua, Bapak Ibu. Surah atau ayat yang terakhir turun kepada baginda Muhammad SAW, pasti kalau kita ditanya jawabannya tidak jauh-jauh, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu sudah pasti jawabannya itu, Pak. Orang kita. Tetapi para ulama kemudian bercerita dan memberikan pandangannya, paling tidak ada 9, Bapak Ibu, pandangan ayat mana saja yang kemudian akhir-akhir turun kepada baginda Muhammad SAW. Tuh bayangkan Bapak Ibu, Quran saja itu pasti diperdebatkan oleh para ulama. Bagaimana dengan hadis yang begitu luar biasa banyaknya? Apalagi ilmu fikih, Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau orang mengatakan kembali kepada Quran dan sunnah saja, repot. Kita ini nggak punya kapasitas. Ya, nggak punya kapasitas. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pandangannya beragam. Nah, ayat surah Al-Maidah ayat 3 itu turun ketika Nabi di Haji Wada. Ketika haji di Wada. Haji Wada itu tahun ke-9, kira-kira begitu Bapak Ibu. Di bulan Dzulhijjah. Jadi di bulan Dzulhijjah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ayat ini, Bapak Ibu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu turun di Arafah ketika Nabi wukuf, Pak. Di tahun ke-9 Hijriah. Ingat, berarti ketika sudah ada Nabi di kota Madinah dan pergi berhaji dan Nabi berada di Arafah, berarti tanggal berapa Arafah itu, Bapak Ibu? Tanggal ke-9. Dan Nabi wafat tidak jauh dari peristiwa haji. Nabi wafat tahun ke-10 Hijriah. Bulannya apa, Pak? Bulan ketiga. Bulan ketiga itu apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal, Pak. Ada Rabiul Akhir. Kira-kira sekitar 3 bulan setengah, Bapak Ibu. Jarak antara Nabi mendapatkan wahyu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah.
Itu jaraknya sekitar 3 bulan lamanya. Pertanyaannya, apakah betul Nabi tidak mendapatkan wahyu rentan waktu 3 bulan itu semenjak Nabi pulang dari haji wada itu, Bapak Ibu? Nah, itu kan menjadi perdebatan para ulama. Menjadi perdebatan para ulama. Paling tidak ada 9. Pandangannya ayat yang terakhir turun kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya nggak akan bahas 9-9-nya. Bapak saya lihat sudah lemes, Pak ya. Nah, jadi saya akan cukupkan saja beberapa saja. 1. Ya. 1 mengatakan ayat tentang riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 278. Bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Jangan pernah makan sisa-sisa riba. Sisa ribanya saja, apalagi biangnya, kan begitu, Pak? Pak, begini. Kalau Bapak, ini kita semua lah, nggak usah Bapak, kita semua. Naruh uang. Ini naruh uang nih, Pak. Ini naruh uang. Di bank konvensional, uang kita ada 100 juta. Diendepin selama 1 tahun atau 2 tahun. Tiba-tiba ada selisih di situ, Pak. Taruhlah selisihnya berapa, Pak, biasanya? Hah? Berapa? Misalnya misalnya saja. Bunganya misalnya berapa? 5%, ini misalnya. Ini misal saja. 5%. Ya. 5% dari 100 berapa? 5 juta. Berarti ada penambahan di situ, Pak. Total uang kita di saldo itu jadi berapa? 105 juta. Kira-kira yang 5 juta itu diambil atau diendapin lagi, Pak? Hah? Dikata Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang beriman, wa dharu ma baqiya minar riba. Larilah kalian dari sisa-sisa riba. Lari. Menjauh. Nah, kalau kita nggak mendekat, Pak, pengen ambil aja itu 5 juta. Lumayan, Pak. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya sisa-sisa saja kemudian kita disuruh berlari, apalagi yang biangnya? Kan begitu, Pak? Itu 1. Kedua, ayat yang terakhir turun pada baginda Muhammad SAW adalah ayat tentang hutang piutang. Bapak Ibu, ini ayat serius, Pak. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang panjangnya selembar. Ayat tentang hutang. Ini menunjukkan, Bapak Ibu, kata para ulama, saking pentingnya hutang itu, maka diperintahkan untuk kita, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Tulis, catat. Ayat ini sering kita abaikan, Bapak Ibu. Terutama yang hutang itu adalah orang kita kenal. Lebih-lebih ustadz. Gak enak kita bilang, Pak Ustadz, dicatat dulu, Pak Ustadz. Pasti enggak, Pak? Iya. Pak, padahal ayat ini kan ayat Quran. Kenapa kita nggak amalin? Yang ngamalin itu adalah perbankan, Pak. Koperasi. Bapak kalau minjam uang 1.000 ke teman, atau 10.000 atau 50.000 lah. Ya. Misalnya teman kantor nih, Ji, gue pinjam duit. Berapa?
Gue mau beli bensin 50.000. Jumat depan gue bayar. Kira-kira dicatat gak? Kagak, Pak. Padahal ayat-ayatnya bunyinya apa? Perintah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kamu catat. Lebih ekstrim lagi ayat itu mengatakan, ya, apabila kamu berhutang maka datangkan 2 saksi. Yang 2 itu adalah saksi yang adil. Kalau seandainya lupa satu di antara mereka, satu ngingetin, Pak. Makanya kita kalau ngingetin orang yang punya hutang itu hukumnya wajib. Bukan sunnah lagi, wajib, Pak. 1, kemungkinan pertama dia lupa, dia pura-pura lupa, Pak. Ini bahaya itu, Pak. Yang kedua memang lupa beneran. Nah, makanya tugasnya yang 2 tadi menjadi saksi itu adalah syahidaini. 2 saksi itu, 1 mengingatkan kalau lupa. Kalau nggak lupa bagaimana? Pura-pura lupa. Nah, itu yang bahaya, Pak. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya, nih kalau Bapak Ibu punya hutang, punya uang di orang lain, lama nggak dibayar, wajib Bapak Ibu kemudian untuk apa? Informasikan dan ingatkan, karena itulah cara menyelamatkan saudara kita dari kobaran api neraka jahanam. Kalau enggak, berarti kita sudah ridho saudara kita celupkan ke api neraka jahanam, Pak. Tapi Pak Ustadz, masalahnya ini saudara. Itu masalah itu, Pak. Yang lebih susah ditagih itu adalah saudara. Kan begitu, Pak? Lebih baik kita pinjamin orang daripada saudara kadang-kadang. Hah? Betul nggak, Pak? Kok betul katanya Pak Haji di belakang itu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir satu lagi, ini udah mau berakhir. Ayat yang terakhir turun pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Bara ibn Azib, dan ini hadis dari Imam Bukhari Muslim. Yastabtunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu, bagaimana hukum orang yang tidak punya anak, tetapi dia meninggal dunia? Bagaimana harta warisnya? Itu, Pak. Itu namanya kalalah. Kan ada orang tuh kaya betul, Pak. Kerja di pajak bertahun-tahun. Punya pundi-pundi emas. Punya hektaran tanah. Macam-macam misalnya. Ngapain nggak punya anak, mohon maaf. Tiba-tiba diadopsi orang lain. Dan banyak yang terjadi itu, Pak. Sehingga harta warisnya bagaimana tuh? Nah, ini pernah ditanyakan oleh sahabat kepada baginda Muhammad SAW. Kemudian dijelaskan Al-Quran surah An-Nisa ayat 176. Namanya Al-Kalalah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat-ayat yang kemudian turun di awal dan turun di akhir berdasarkan khilaf para ulama. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji ini, kita lebih mendalami Al-Quran dan kita lebih dekat dengan Al-Quran, karena Quran ini akan datang nanti di hari kiamat. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Kamu baca Quran, kamu pelajari Quran, karena Quran itu satu-satunya kitab Allah yang datang nanti akan memberikan syafaat bagi orang yang membaca dan mempelajarinya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya saya kira tidak ada pertanyaan karena ini sudah jam 1, ya. Nggak boleh lebih dari jam 1. Kemudian Bapak Ibu kemudian pulang keluar dari sini mempunyai persepsi yang sama tentang apa yang kita kaji hari ini dan mudah-mudahan berkah. Kita tutup dengan doa kaful majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.